Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 331 Tempe serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga masih berada dalam aktivitas kita sehari-hari dan terkait dengan kegiatan kita yaitu pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas waktunya dengan meluangkan waktunya mendengarkan sedikit pemaparan dari saya. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu terkait dengan pemahaman dan pengaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi pada penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Di antaranya di sini adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya dan sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang selama ini mungkin pembelajaran kita yang hanya berpihak pada guru, yang selama ini kita terapkan di sekolah, kita lebih monoton, kita lebih berpihak, guru lebih berpihak pada pembelajaran, sehingga terkadang siswa akan merasa bosan atau mungkin mereka merasa terbebani karena mereka harus mengikuti apa yang kita inginkan sebagai guru. Akan tetapi dengan kurikulum Merdeka Belajar juga ini kita bisa, jadi dengan menerapkan budaya positif ini kita bisa merubah paradigma kita dengan paradigma baru dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita merubah dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai, merupakan salah satu budaya kita, yaitu di mana makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi berbicara itu sama halnya dengan kita harus menaati. Akan tetapi di balik disiplin itu tentunya akan ada ketidaknyamanan di balik disiplin tersebut. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki 3 motivasi. Jadi ada motivasi, jadi sebenarnya ada 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Di mana motivasi eksternal ini ada 2, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita membuat aturan dengan konsekuensi, misalnya kamu datang terlambat, berarti kamu akan dihukum. Maka anak-anak akan merasa tidak nyaman dengan adanya aturan yang seperti itu disertai dengan hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak termotivasi melakukan karena mereka menghindari hukuman. Jadi mereka mungkin cuma datang, mereka melakukannya karena mereka terpaksa, karena mereka sudah tahu bahwa konsekuensinya kalau dia melanggar maka dia dihukum.
Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga memberikan reward kepada siswa, janganlah terlalu sering. Setidaknya kita kasih sedikit penghargaan maupun misalnya dalam bentuk kata-kata saja. Misalnya kamu pagi-pagi datang hari ini anak, kamu beda dari hari-hari selain itu, sudah motivasi bagi dia untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ini internal, ini dari dalam diri kita. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang akan membuat anak memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Saya sampaikan motivasi perilaku secara eksternal, ini hukuman, penghargaan. Jadi memberikan hukuman kepada anak-anak itu sangat menyakitkan bagi mereka. Kenapa? Karena setidaknya itu akan merusak mental mereka dan mereka akan selalu merasa takut. Jadi anak-anak selalu merasa terbebani. Ketika dia terlambat, dia akan terlambat. Jadi dengan kata hukum sebenarnya itu kita sudah bisa merubah itu hukuman dengan konsekuensi saja. Kemudian murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi seketika kalau dikit dia lagi yang dihukum, sedikit-sedikit dia lagi yang dipojok, maka dia akan merasa rendah diri. Dia akan merasa terkucilkan. Kemudian penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, sebenarnya memberikan penghargaan itu sangat bagus, tetapi mungkin bisa diberi batasan. Jadi dia anak-anak akan merasa iri dengan temannya yang selalu sedikit-sedikit dia dikasih penghargaan, sedikit-sedikit dia dikasih hadiah. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi ketika mungkin ada anak-anak yang sebenarnya dia berbakat, tetapi kita lebih cenderung kepada siswa yang satu yang sudah terlanjur selalu kita kasih hadiah, kita kasih penghargaan, maka matilah kreativitas anak yang tidak pernah kita kasih penghargaan. Kemudian menghubungkan dengan sistem ranking. Nah, ini sebenarnya kepada anak-anak, maka kita beritahu dulu. Kita beritahu, jadi sebenarnya harus ada yang namanya keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas di sini yang mana yang dikatakan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan antara guru dan siswa dalam menentukan aturan-aturan di dalam kelas. Jadi ketika kita membuat aturan, maka kita langsung, oh ini konsekuensinya. Terlambat datang, mereka akan sadari, oh ini yang harus saya lakukan ketika saya terlambat. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika kita memaki, kita bentak-bentak, bisa-bisa tidak akan terjadi masalah, tidak terjadi penyelesaian masalah karena mereka akan merasa takut untuk mengungkapkan. Tapi ketika kita melakukan restitusi dengan cara menyelesaikan masalahnya sendiri, kita tinggal mengarahkan bagaimana apa yang menyebabkan, identifikasi masalahnya. Itu yang bisa kita lakukan pada restitusi. Jadi kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Jadi ketika anak-anak marah pada temannya, disitulah posisi kita sebagai guru, bagaimana cara kita menenangkan siswa kita. Jangan kita ikut marah juga, anak-anak sudah emosi berkelahi. Jadi ini yang kita harus mungkin kembali renungi dan mari kita bersama-sama merubah mindset kita selama ini dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika tadi yang saya sampaikan bahwa ketika siswa kita melakukan kesalahan, marilah kita ajak siswa kita berdiskusi, mana yang perlu diperbaiki, kenapa bisa seperti ini. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Nah, jadi ketika kita diskusi kita tanya, apakah kira-kira yang kamu lakukan itu sudah benar? Ketika mereka bilang salah, nah kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Jadi tidak langsung menghakimi saja anak-anak, kemudian memperbaiki hubungan. Tentunya dengan cara restitusi ini, hubungan antara guru dengan siswa akan baik. Anak-anak akan merasa nyaman berdiskusi dengan kita. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang mau kita capai ketika dia misalnya selalu terlambat, kenapa kamu selalu terlambat nak? Dia akan mengatakan, saya terlambat saya karena saya begadang. Nah, apakah kira-kira kalau kamu yang fokus pada solusi? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Itu dalam membuat semua warga kelas sekolah dilibatkan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas harus melibatkan semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Jadi bukan satu pihak saja, bukan aturan guru saja. Nah, jadi kita rubah itu mindsetnya. Mari kita berdiskusi dengan siswa kita, kesepakatan kelas apa yang bisa kita yakini untuk diterapkan di kelas. Kemudian lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata dari peraturan. Misalnya kalau di peraturan tata tertib sekolah, datang ke sekolah sebelum jam 7.30, kita bisa merubah dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya datang tepat waktu. Jadi bisa nanti kita setelah kita sepakati keyakinan kelas, kita pajang di kelasnya. Itulah yang akan menjadi keyakinan buat kelas kita, dan itulah yang akan selalu diingat oleh siswa-siswa kita. Kemudian singkat agar mudah diingat. Jadi kalau buat keyakinan kelas, bahasanya tidak usah terlalu panjang, singkat saja dan mudah diingat. Datang tepat waktu ke sekolah, minta izin sebelum keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Maksudnya di sini bertahan hidup adalah kita sebagai manusia pasti membutuhkan hal yang untuk bertahan hidup, yaitu tentang fisiologis kita, yaitu tentu kita sebagai manusia membutuhkan makan, membutuhkan tempat tinggal, dan membutuhkan istirahat. Jadi ini yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan yang namanya kepedulian, sangat membutuhkan yang namanya kasih sayang. Jadi ketika siswa kita ada yang bermasalah, misalnya masalah keluarga mereka, anak ini misalnya sering terlambat, sering jarang ke sekolah, terkadang kita langsung marah, tapi mungkin sebaiknya kita panggil, kita tanya, karena terkadang ada anak-anak yang istilahnya apa namanya, broken home ya, mereka pernah umpamanya dia orang tuanya cerai. Terkadang anak-anak itu akan melakukan hal-hal yang mereka selalu mencari perhatian. Makanya kita bisa juga pelajari itu dari siswa kita. Misalnya ada siswa kita yang bermasalah, kita telusuri dulu apa penyebabnya sehingga seperti itu. Kemudian penguasaan, anak-anak juga itu, jadi manusia itu namanya penguasaan. Kita butuh diakui, kita butuh untuk dihargai. Kemudian kebebasan. Nah, ini juga kita sebagai manusia mau juga bebas. Bebas dalam artian kita mau selalu berubah seperti siswa kita. Mereka juga membutuhkan pembelajaran yang berbeda-beda, bermacam-macam. Kalau misalnya kita cuma kasih pembelajaran menulis saja, nah ini saya sadari. Terkadang kita ada pekerjaan selain misalnya mendengar kata hukuman saja, kita sendiri merasa ngeri, apalagi kesian anak-anak. Jadi saya mulai menyadari, oh selama ini kita salah dalam memberikan posisi kontrol pada siswa kita.
Apa dampaknya dari kita menghukum? Tentu akan murid menjadi pendendam. Murid akan dendam pada kita. Mungkin mereka tidak nampakkan, tapi mereka akan selalu ingat, ini guru saya yang begini, ini guru saya yang selalu menghukum saya. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang apa tuh jangan tiru guru nah. Nah, itu akan selalu teringat atau terngiang pada anak kita. Kemudian pembuat rasa bersalah, ciri-cirinya ini adalah suara cenderung membuat tenang, namun kata-katanya menjelaskan murid, menyalahkan murid. Jadi guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi itu tadi saya katakan, biasa kita, kamu selalu terlambat, nanti saya yang dimarahi sama kepala sekolah kalau kamu selalu terlambat, nanti saya dikira saya tidak pernah menegur kamu. Kita membuat anak-anak merasa bersalah. Adapun dampaknya itu membuat murid merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, dia akan merasa tersisih. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman di sini suara guru akan ramah, dia akan senyum kepada siswa pada saat dia menegur. Akan tetapi akan ada dampaknya. Sebenarnya bagus kita ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa kita, kita bersenda gurau kepada siswa kita, kita misalnya sharing-sharing dengan siswa kita, tetapi ada juga dampaknya, yaitu murid akan bergantung kepada satu orang. Nah, mungkin ini ada contoh kecil dari Pak Ambo Iri ketika melihat Pak guru PJOK-nya datang, mereka semua datang menghampiri karena mereka merasa nyaman sama guru PJOK-nya. Jadi kalau Pak Ambo sudah datang, mereka semua berkerumun karena Pak Ambo selama ini memposisikan dirinya seperti teman tanpa disadari oleh Pak Ambo Iri. Pak Ambo Iri tidak menyadari itu, bahwa dia itu memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi ada dampaknya, ada juga dampaknya itu. Anak-anak tidak akan merasa segan kepada kita. Jadi murid juga tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian ini tadi pemantau. Di sini seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional. Jadi dia tidak marah, tidak bersenda gurau. Jadi dia serius ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi suaranya datar, dia suaranya tidak tinggi, dia juga tidak emosional. Nah, tapi tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau itu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadinya ada juga dampaknya ketika kita posisinya menjadi pemantau. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju atau tidak sepenuhnya mandiri. Jadi ketika kita posisi seperti ini, siswa juga tidak mandiri. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah manajer. Saya ada catatan. Jadi ketika guru sebagai manajer, suara manajer itu netral. Dia tidak marah, dia juga tidak sebagai teman atau suara ramah, tapi suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Intinya tidak emosional. Tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi ketika kita mendapatkan anak-anak yang bermasalah, kita panggil baik-baik, kita tanya kenapa bisa seperti ini, apa kira-kira penyebabnya. Kemudian guru akan benar pahami sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi terkadang kita sebagai guru itu kita terkadang jadi penghukum, terkadang kita biasa menjadi pembuat rasa bersalah, terkadang juga kita biasa menjadi teman buat siswa kita, pemantau dan manajer. Nah dari sini yang pertama kita lihat dulu penghukum.
Jadi ketika nada suara kita tinggi, bahasa tubuh kita, mata kita melotot, kita menunjuk-nunjuk, mata kita membelalak, menghardik anak-anak, membentak anak-anak. Disinilah kita posisi kita menjadi penghukum. Patuhi aturan saya, awas. Inilah yang sering kita lakukan. Saya pribadi, ini yang selalu kita lakukan ketika anak-anak berkelahi. Aku jangan lagi menabung itu. Itu yang kita. Jadi saya pelajari ini, saya menyadari bahwa apa yang selama kita lakukan ini sudah salah. Selama ini kita sudah melakukan posisi kontrol penghukum. Ini sangat merusak mental anak kita. Ketika anak kita cuma mau didekati, tetapi diberikan hal lain seperti ini, maka dia akan merasa takut kepada gurunya. Mereka tahu lima ada kiri, jadi memang ada lagi roki kecil kita. Itu karena kita selalu memberikan posisi penghukum. Kemudian yang kedua, jadi itu selalu pasti selalu berakhir selesai terlambat lagi, terlambat sih. Jadi dia akan selalu memendam itu dalam diri. Padahal mungkin ada cara lain bagaimana cara kita mendekati siswa kita yang bermasalah. Kemudian ini pembuat rasa bersalah. Jadi kalau pembuat rasa bersalah ini ada suaranya tuh memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seakan-akan kita membuat merasa bersalah itu anak. Kamu sudah berapa kali selalu terlambat. Saya nanti yang dipanggil sama kepala sekolah tidak bisa memberikan menegur kamu. Untuk selesaikan masalahnya, dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Hanya kita mengarahkan saja, kenapa bisa seperti ini? Apakah kira-kira ini sama dengan keyakinan kelas kita? Dari manajer ini, disinilah posisi manajer yang bagus untuk kita laksanakan. Jadi posisi manajer inilah yang sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi kita akan masuk pada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa kita. Jadi di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika misalnya siswa kita berkelahi, kita tidak langsung memarahi. Mungkin bisa kita panggil ke kantor, kita panggil baik-baik. Kita panggil, kenapa berkelahi nak? Nanti dia akan jawab, pakai bunga. Kita tanya lagi, apa penyebabnya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan untuk menstabilkan identitas. Misalnya anak itu menjawab, saya berkelahi pun karena dorong kayak ini. Iya, wajar nak. Wajar, kalau saya guru juga didorong pasti marah. Tapi kira-kira kalau seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Anak-anak akan menjawab, tidak bu. Jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Tuh. Jadi ini juga memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakannya yang salah, kita validasi. Tadi yang saya katakan, kira-kira cocokkah itu yang kita lakukan tadi, berkelahi dengan teman tak? Dia akan jawab, tidak bu. Apakah kira-kira kamu mau melakukannya lagi? Tidak bu. Jadi hal apa yang akan kamu, kita tanya seperti itu, dia akan menyelesaikan sendiri masalahnya. Tanpa kita marah-marah, tanpa kita memaki-maki anak-anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembali keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu selalu bertengkar dengan teman, maka keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu merasa bahwa ini adalah hal yang buruk buat kamu, tidak sesuai dengan keyakinan kita. Maka dia akan menjawab, keyakinan saling menghormati, saling menghargai teman. Maka selesailah cara
kita memahami, menyelesaikan masalah pada siswa kita. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi itulah tadi sedikit praktik berbagi buat Bapak Ibu, dan ini juga menjadi pelajaran buat saya. Saya berada di sini bukan berarti bahwa saya sudah lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi saya semata-mata di sini hanya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu agar kita bisa merubah mindset kita selama ini. Yang mungkin selama ini kita menjadi guru yang ditakuti oleh siswa kita. Mari kita rubah mindset kita, pola pikir kita. Mari kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita, supaya penerapan budaya positif bisa diterapkan dengan baik di sekolah. Dan bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.